Allah Akbar. Hmm. Sudah langsung. Aduh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih sambil tes suara para pemirsa. Mudah-mudahan bagus ya. Allah. Ya. Tes cek. Ya. Cek suara para pemirsa, tolong dibantu. Apakah suaranya bagus atau tidak? Bentar ya. Ya. Cek tes. Oke, iya, kita langsung sudah cek modul audio. Ya, begini para pemirsa, dalam beberapa hari lalu kan saya sudah berjanji untuk membicarakan tentang desa, kepala desa dan kepala desa, di mana artinya itu kita bercerita sedikit memahami tentang desa. Lalu mungkin jadi pertanyaan bagi beberapa orang, ini yang berbicara dia pahami tidak tentang desa? Kan seperti itu. Di mana yang perlu kita tahu bahwa kita berbicara tentang desa ini, kebetulan saya sudah berapa kali membahasakan di video-video saya, baik di TikTok, di YouTube, dan di beberapa sosmed lainnya tentang desa, dana desa, BUMDes. Bahkan sudah diterangkan tentang berapa jumlah BUMDes yang aktif, tidak aktif. Lalu tentang kebetulan juga banyak juga yang menceritakan tentang berapa banyaknya kepala desa yang ditangkap, lalu tentang berapa banyaknya penyalahgunaan dana desa dengan 1001 cara, termasuk terindikasi kuat di BUMDesnya. Tapi bukan itu yang saat ini Abah bicarakan, karena sesuai dengan apa yang Abah bahasakan ini, yaitu di video Abah dalam bentuk video tertulis adalah tentang desa dan dana dan kepala desanya. Dan kebetulan untuk di tahun 2025 ini kebetulan lagi bahwa kejaksaan atau kejagung sedang gencar-gencarnya, bahkan baru-baru ini mengeluarkan satu seruan perintah, istilahnya perintah kejagung kepada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, kepala-kepalanya khususnya, yaitu Kejati dan Kejarinya, bahwa dikatakan oleh Kejagung ini adalah, beliau mengatakan harus ditemukan persoalan yang ada di wilayah kinerja masing-masing. Sepintas memang bagus dan tegas, dan sepintas pun memang terlihatnya Abah tidak bisa mengatakan, saya tidak mengatakan apakah sebelum menjadi Kejagung ini Pak Kejagung ini sudah tahu, di mana saat ini pun di tahun 2025 itu ada lagi namanya program
pos bangkum yang dikeluarkan di pemerintahan zaman Pak Presiden Prabowo saat ini. Pertanyaannya adalah begini, dengan lembaga-lembaga hukum negara dan juga korupsi, khususnya dengan lex spesialisnya KPK yang juga selalu berjalan. Tapi saya sekarang bukan ke arah KPK-nya ya, ke arah kejaksaannya. Kok selama ini mereka sebelum Pak Presiden Prabowo ini terlantik menjadi presiden tidak terdengar tentang dana desa, penyalahgunaan dana desa, dan segala hal. Tapi kenapa di tahun Pak Presiden ini baru terungkap? Ini yang jadi pertanyaan Abah. Karena kenapa kalau kita bicara tentang kejaksaan dan sangat salut sebetulnya dengan perintah daripada Kejagung kepada Kejati dan Kejari, setiap wilayah tugasnya untuk bisa membongkar kasus. Yang jadi pertanyaan Abah adalah begini, ketika bicara tentang jaksa, itu ada program-program yang sebenarnya juga dikeluarkan oleh Kejagung. Entah Kejagung yang saat ini, entah Kejagung sebelumnya. Di mana kita dulu pernah mengenal yang namanya Jaksa Masuk Desa, yaitu JMD. Di mana kegiatan ini digariskan, minta maaf ya agak batuk, digariskan langsung oleh Kejagung, sama seperti perintah sekarang untuk pembongkaran untuk Kejati dan Kejari, kalau tidak mereka akan dipindahkan atau dipecat. Itu kabarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, program-program ini termasuk adalah sebelum tahun 2025 ini ada Jaksa Masuk Desa, dengan programnya adalah kepada aparat hukum dan para masyarakat di desa. Ya, berarti termasuk para pengurus BUMDes dan juga kepala desa agar memahami hukum, agar tidak menyalahi hukum, terutama penyalahgunaan dana desa. Kan seperti itu. Dan mereka termasuk masyarakat, seharusnya jaksa yang ada di desa memberikan satu sosialisasi bagaimana masyarakat, para pengurus BUMDes dan kepala desa menyadari kewajibannya dan haknya, baik secara orang perorangan sebagai warga masyarakat yang taat hukum. Kan seperti itu. Oke. Di tahun 2025 ini ada pos bangkum yang juga akan menyasar lagi kepada desa. Tadi saya sudah sebutkan ya programnya kejaksaan, yaitu JMD, Jaksa Masuk Desa. Lalu saya teringat lagi di tahun-tahun sebelum tahun 2025 atau sekitar tahun 2023, ya kan, dimanapun itu dikeluarkan oleh Kejagung, di mana dalam instruksi Jaksa Agung atau INSJA, istilahnya INJSA, INSJA, terbalik, sorry. Itu INSJA ini nomor 5 tahun 2023. Ya kan? Di mana programnya sama seperti Jaksa Masuk Desa tadi. Bertujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa dan mengawasi, kalau ini agak spesifik, mengawasi pengelolaan dana desa, di mana masyarakat diminta untuk terlibat. Artinya dari dua program tadi itu ada jaksa yang sebetulnya sudah masuk desa seharusnya berdasarkan program-program yang ada, untuk mereka meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk sadar hukum, ya kan, dalam mengawal dan memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Nah, bicara tindak pidana korupsi ini tadi saya sudah singgung di awal. Saya sering ketawa, bahkan sudah saya bahasakan di video saya. Ada bus KPK, kalau khusus untuk bicara korupsi harusnya ada lembaga spesialisnya KPK dengan bus KPK-nya. Yang jadi pertanyaannya adalah, kok di tahun 2025 ini pada meningkat semua? Muncul semua persoalan-persoalan desa, dana desa, kepala desa. Dulu-dulu kemana nih? Kan itu yang jadi pertanyaan. Semua program ini bagus. Semuanya harus diimplementasikan kepada masyarakat untuk sadar hukum, termasuk para aparat hukumnya sendiri, termasuk di kejaksaannya sendiri, yaitu jaksa yang masuk desanya. Jadi, dengan kata lain, program ini sudah ada tapi berganti-ganti nama terus. Apakah efektif? Hanya berganti nama terus. Di mana saya pernah mengatakan di video saya, bahkan slogan saya mengatakan, hukum itu tegas, hukum itu nyata, hukum itu tidak neko-neko. Dan hukum itu tidak perlu pencitraan. Dengan program-program yang berbeda-beda nama tadi, jaksa masuk desa, apalagi namanya itu bahkan sudah diatur dengan instruksi jaksa sendiri, Jagung sendiri. Pertanyaannya di tahun 2005 ini, pertanyaannya bukan kepada masyarakatnya sekarang. Adakah jaksa yang akan dipenjara, dicopot? Sama seperti bahasa saya dulu kepada pihak kepolisian. Tidak menegakkan hukum, pimpinannya harus mencopot. Ya. Lapor sangat mendukung ketegasan daripada Kejagung. Tapi sejak dari tahun 2023, bahkan kalau tidak salah sewaktu saya masih di Sulawesi itu jauh di bawah tahun 2023, mungkin 2008-2009 sudah ada program jaksa masuk desa juga. Pertanyaannya, adakah hukumannya bagi para penegak hukum yang tidak menjalankan hukum sebenarnya? Artinya hukum itu tidak tajam ke atas, hanya tajam ke bawah alias tumpul ke atas. Ini kan persoalan-persoalan zaman baheula, kalau bahasa orang Sunda, zaman nenek moyang, tapi dikemas dengan bahasa-bahasa terbaru yang menindakbobokkan istilahnya mungkin. Ada apa? Kebetulan masyarakat sendiri di 7 Mei sudah turun untuk bagaimana para koruptor itu asetnya disita. Bahkan ada perdebatan hukum mati seperti di Korea Selatan, China. Bahkan Presiden Korea sendiri mengatakan, berikan saya waktu 1 minggu. Ya, kita tahu mereka pada dibuang semua, di bawahnya ada buaya kan. Di Indonesia ini kira-kira bisa nggak seperti itu? Kira-kira korupsi ini dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa atau tidak? Karena efeknya sangat luar biasa. Di mana efeknya ini membuat negara menjadi miskin, rakyat menjadi miskin, dan juga kehidupan anak cucu pun tidak jelas sebagai tuan di negara sendiri atau tidak. Sama dengan narkoba. Narkoba aja sudah ada hukuman mati. Tapi untuk para koruptor bagaimana? Lalu setelah dengan program yang hebatnya terdengar, yang biasa dibantu oleh pers, sekarang ada sosmed viralkan.
Tapi rekam jejak itu tidak hilang, terutama orang-orang yang pernah di lapangan, termasuk saya yang bicara. Saya pernah berdebat dengan jaksa di lapangan, di pengadilan. Bahkan saya pernah menyadarkan kepala pengadilan, selain jaksa juga ya. Nah, intinya adalah begini, apakah persoalan ini dengan berganti presiden, ada kata ketegasan di mana korupsi itu dianggap satu kejahatan luar biasa, kejahatan yang sudah sangat-sangat menyusahkan, yang memang layak dihukum mati dan dirampas aset-asetnya. Bagaimana DPR? Apakah DPR menolak ini juga termasuk bagian korupsi? Itu pertanyaannya. Dan aparat hukumnya? Ada, kita sering dengar juga tentang mafia hukum. Terdiri dari siapa saja ini mafia hukum? Mungkin kalau kita sering membaca, mendengar, baik terutama di pers dan di sosmed, ada 3 atau 4 yang biasanya menjadi mafia hukum. Satu ya, aparat di kepolisiannya, aparat di kejaksaannya, aparat di pengadilannya, plus 1 advokatnya. Kira-kira untuk pemberantasan korupsi ini termasuk omon-omon saja atau tidak? Ini yang jadi pertanyaannya. Contoh seperti kasus sekarang yang ditangani ini tentang perempuan itu yang sebagai bosnya bazar seorang pengacara. Sentosa siapa namanya? Lupa saya. Yang diberitakan cuma itunya aja. Adakah yang lain seperti perempuan tersebut menjadi bagian dari mafia? Yang jadi pertanyaan. Contoh, kita juga teringat kasus yang baru-baru ini di Surabaya. Hakim dicopot nggak? Kita nggak pernah tahu. Atau hanya pemberitaan saja. Karena kita teringat juga dengan Gayus. Ketika didapati oleh kamera sedang nonton pertandingan, padahal seharusnya di penjara. Dan kita juga sering mendengar tentang lapas rodeo yang sekelas hotel bintang 5. Ini yang jadi pertanyaan. Dan kalau kita mau bicara tentang hukum, saya sudah menyebutkan di video saya kemarin bahwa yang membuat kerusakan hukum itu sangat berat adalah orang yang mengerti hukum. Karena kerusakan hukum berarti merusak juga tentang ketatanegaraan. Ini yang jadi pertanyaan. Saya pernah sebutkan di video saya kemarin, saya lupa karena saya nggak fokus ke situ kan. Siapa yang pernah sebutkan? Salah satu tokoh di awal-awal kemerdekaan, penyair juga, Sinur atau siapa? Senur atau apa? Dan terutama apalagi negara kita ini katanya panglimanya hukum. Pertanyaannya, ketika para penegak hukumnya sendiri tegas nggak para kepala-kepala tertingginya? Ini yang jadi pertanyaan. Karena kalau tidak tegas, sama saja omon-omon.
Akhirnya rakyat juga berpikir, sebenarnya ini cuma sandiwara tidak, karena teringat lagi nih dengan lagunya salah satu legenda Iwan Fals, dunia ini panggung sandiwara. Sekarang yang kita pilih, yang duduk di pemerintahan ini, mereka semua pemain sinetron semua atau tidak? Berapa banyak jumlah pemain sinetronnya dan yang tidak bermain sinetronnya? Dunia ini panggung sandiwara. Simpel kan? Jadi mungkin ini juga lapor menjawab dari beberapa pertanyaan. Hukum itu sudah saya katakan dari dulu tegas, nyata, tidak neko-neko. Hukum itu menghilangkan rasa kasihan, karena yang dihukum adalah orang yang bersalah, jelas-jelas bersalah. Simpel kan? Dan hukum itu harus dijalankan di atas relnya. Apa itu relnya? SOP, standar operasional prosedur, peraturan pimpinan lembaga masing-masing, dan yang tertinggi Undang-Undang Dasar 45. Simple. Bahkan dalam perbincangan kemarin pun ada sedikit saya menyindir tentang begitu banyaknya orang yang mengerti hukum di Indonesia. Buat undang-undang sendiri aja susah, masih peninggalan zaman Belanda. Ono apa iki? Kan begitu. Apakah pinternya pinter keblinger atau pinter beneran, kan nggak tahu. Kalau udah pinter beneran sih bisa menciptakan undang-undang yang benar dong. Kan begitu. Jadi penegakan hukum itu pun harus dilakukan berdasarkan peraturannya yang tegas. Peraturannya pun harus tegas menghukum. Dan harus dilaksanakan pun dengan tegas. Jadi memang harus ada lintas kerjasama, termasuk kepada para penyiar, baik di sosmed dan juga utama pers yang punya kode etik. Inilah menjadi pertanyaan, apakah negara kita bisa seperti negara Swiss, negara kecil tapi kaya raya? Minimal nggak usah jauh-jauh bicara yang di Eropa. Singapura tidak punya apa-apa, tapi rakyatnya jauh lebih makmur daripada di Indonesia. Berbicara perbandingan negara, begitu melimpahnya SDM dari ujung timur sampai ujung barat di Indonesia. Lihat negara Arab Saudi, Mesir, mereka punya minyak saja. Ada yang tidak punya hutan, cuma punya laut. Jepang, di Indonesia semua lengkap ada. Kok seperti ini lagi? Kemana duitnya? Baru-baru ini dipertontonkan dalam satu plastik isinya 1 miliar. Satu plastik isinya 1 miliar. Itu ada ribuan plastik. Berapa triliun? Kalau nggak ketahuan, kalau memang tidak ditangkap, hilang uang rakyat, kan? Lalu ketika ditangkap dia harus ketawa-ketawa lagi, cengar-cengir di depan kamera. Ini yang pertanyaannya dari lapor. Mana nih orang-orang yang mengaku
Indonesia harga mati, merdeka. Kenyataannya sampai sekarang. Lidah tidak bertulang, kan itu ada nyanyiannya lagi tuh. Bahkan waktu di Zoom ada satu pertanyaan saya tidak mampu dijawab oleh Matri, jawabannya cuma ya itulah politik. Loh, bicara sisi hukum penegakan harinya politik. Kalau selalu menganggap politik itu di atas hukum, tidak akan pernah benar dan tidak akan pernah maju Indonesia. Tapi kalau hukum di atas politik, baru akan Indonesia ini betul-betul menjadi negara maju superpower seperti sejarahnya zaman nenek moyang, di mana perdebatan Atlantis akui ada di mana juga sejarah tembok besar yang ada di Papua di dalam laut mereka akui ada di Indonesia. Teknologi canggih peradabannya. Loh, kok sekarang kita tidak canggih, tidak jadi negara superpower? Apa ini? Kan begitu. Ngapa? Enaon kan gitu. Lalu ketika yang berderet-deret gelarnya, dia lagi yang jadi pelaku korupsinya. Capek deh, begitu. Ayo, kita tidak mau lagi mendengar omon-omon, tidak mau hanya berdasarkan cerita berita. Wow, tegas, seperti memang pemimpin yang tegas. Tapi ternyata tahu sendiri. Satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa jadi perbandingan. Ada yang tahukah di mana Gayus Lumbun sekarang? Ada yang tahukah di mana Sambo sekarang? Ada tahukah siapa yang mana yang baru tangkap kemarin itu? Apakah betul ada di penjara? Ataukah lagi makan-makan? Kamera juga pernah menangkap kemarin. Dan selama ini apakah rakyat hanya mau mendengar yang manis-manis tanpa mengecek? Padahal berdasarkan daripada tadi satu sisi program-program yang bagus melibatkan masyarakat sadar, oknum aparatnya sendiri terlibat. Capek deh. Jadi gimana dong? Satu-satunya jalan adalah RUU perampasan aset koruptor dijadikan undang-undang. Lalu dilanjut dengan hukuman mati para koruptor. Selesai. Jadi bullshit kalau dua itu tidak dilakukan, dijadikan perdebatan dengan gelar panjangnya seperti paling pintar berbicara, mewakili rakyat. Seperti itu. Nanti bicara lagi, wah ham. Negara pencipta ham saja babak belur. Dan juga melakukan hukuman mati, hukuman listrik. Begitu. Jadi apa yang mau didebatin? Jangan banyak berdebat, lakukan satu. Lihat hasilnya ke depan. Action, kata orang-orang dulu bilang, bukan cuak-cuak. Oh ya pemirsa, karena sudah jam 10 saya juga mau makan. Lapar, saya selalu memberikan kritikan sekaligus saran solusi.
Dan bagi yang pedas telinganya, intinya mungkin dia juga yang saya sindir. Tapi kalau yang tidak merasa disindir, cuek saja, santai saja. Karena ini hanya khusus kepada orang-orang yang saya sindir sebagai oknum, sebagai koruptor dan antek-anteknya. Oke, sekian dulu. Saya pamit, terima kasih. Walaupun hanya mendengarkan saja, tapi sadarlah kita bahwa kehidupan anak cucu kita ada di kita masing-masing, di mana masing-masing ketika bersatu, akhirnya seluruh anak cucu kita selamat nanti di kehidupan ke depan, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur. Bersatulah kalian memahami keadaan. Karena yang tidak memahami keadaan adalah orang-orang yang nyaman. Tidak kesulitan dia dengan kehidupan. Itu tadi saya bilang, satu plastik isinya 1 miliar. Ada berapa plastik itu yang isinya 1 miliar itu? Ribuan. 1 miliar kali 1000 berapa? Jadi 1000 miliar. Sudah masuk bahasa biliun. Nah kalau lebih dari 1000, berapa? Saya juga pusing nyebutnya. Kecuali orang pajak yang sudah senior baru dia paham biliun, triliun, miliun kan begitu. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau untuk dibantu share agar mereka yang memang betul-betul saya sindir, telinganya gatel, akhirnya sembuh penyakit hati dan otaknya. Bye-bye semuanya. Terima kasih bila membantu di share, membantu di tap-tap. Kayaknya dari tadi tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi kritik saran solusi selanjutnya dari Lapor. Bye-bye semuanya.